Halo para reader penyuka komik, berjumpa lagi di channel Suka Ngomik. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan novel Heavenly Daemon Cannot Live a Normal Life. Sebelum lanjut, jangan ragu untuk klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video yang lain dari channel ini. Langsung saja, tanpa basa-basi. Roman langsung bertanya kepada Hans secara lugas. Hans, apa kau pernah melihatku menggunakan narkoba? Atau ada keadaan di mana aku dianggap menggunakan narkoba? Hans terkejut mendengar pertanyaan itu. Seperti biasa, dia pikir dia akan menjalankan tugasnya. Tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kebingungannya atas pertanyaan yang tiba-tiba Roman berikan padanya. Dan Roman juga yakin akan reaksi darinya. Roman tahu, jika Hans sangatlah memperhatikan kehidupan sehari-hari Roman bahkan sebelum dia memilikinya. Dia pasti akan mengetahui informasi yang Roman cari. Lalu Roman berkata lagi, "Aku tidak bermaksud menyudutkanmu. Aku juga tidak bermaksud menegur dirimu. Namun, aku hanya ingin meluangkan waktu untuk melihat kembali bagaimana sebenarnya diriku ini. Aku berencana untuk memeriksa bagaimana saya hidup melalui mata orang ketiga." Tidak ada alasan yang dia tambahkan. Kehilangan ingatan setelah hampir mati karena bunuh diri. Itu adalah bagian yang membutuhkan klarifikasi. Tetapi Roman tahu, itu tidak perlu dia lakukan dalam posisinya saat ini. Sebuah pertanyaan dia ajukan dengan tenang. Sekarang masalahnya adalah bagaimana Hans akan menjawab pertanyaan tersebut. Tuan Roman yang sekarang ini saya hadapi bukanlah tipe orang yang dapat berbicara omong kosong dan sia-sia. Saya benar-benar ingin memeriksa keadaan penggunaan obat dari sudut pandang orang ketiga. Jadi biarkan saya jujur tentang apa yang saya ketahui. Aku belum pernah melihat Anda menggunakan narkoba. Namun, ada kalanya saya merasakan perilaku Tuan sedikit aneh. Kapan itu? Bukankah itu 2 minggu yang lalu? Anda pergi ke pesta sosial setelah waktu yang lama. Sebenarnya, itu bukan sesuatu yang istimewa. Tetapi setelah menghadiri pesta tersebut, keadaan Tuan rasanya agak aneh. Sejak hari itu, Anda menahan diri untuk tidak keluar dan tetap tinggal di kamar. Anda menuntut alkohol dalam jumlah berlebihan setiap malam dengan wajah yang kusam. Itu sebabnya, saya curiga bahwa Tuan mungkin telah memakai obat yang dilarang di pesta sosial. Hari di mana Roman bunuh diri, Hans menatap Roman yang sudah dirasuki oleh Baek Jong Hyuk dan curiga dengan obat itu. Dia juga mendengar bahwa baru-baru ini, hal itu menjadi masalah di antara para bangsawan. Jadi, Hans curiga pada Roman. Namun, itu hanya masalah kecurigaan. Selain itu, tidak ada yang bisa aku katakan tentang keadaannya. Dan sekarang aku tahu betapa bodohnya itu. Aku tahu dengan jelas, tidak mungkin Tuan yang begitu kuat akan menyentuh obat seperti itu. Hans mempercayai Roman. Kepintaran Roman yang ditunjukkan dalam proses menaklukkan Blood Fang adalah sesuatu yang tidak pernah bisa ditunjukkan oleh seorang pecandu. Pesta sosial? Itu adalah kata yang familiar. Asmara berubah setelah menghadiri pesta sosial, dan tak lama kemudian, dia membuat keputusan ekstrim untuk bunuh diri. Ia juga mengatakan bahwa rumor perselingkuhan yang didengar Flora berasal dari pesta sosial. Jika begitu, siapa yang bertanggung jawab atas pesta sosial yang saya hadiri? Dan jawabannya, aku menghadiri pesta keluarga Barko. Aku sudah mengenal putra tertua dari keluarga Barko sejak awal. Setelah percakapan pernikahan dengan Lawrence, hubungan itu mulai goyah. Tetapi tidak ada anak bangsawan yang akur dengan Master Roman seperti dia. Jadi, itu biasa untuk menghadiri pesta sosial keluarga Barko. Minatnya rumit, tetapi itu tidak berarti hubungan sebelumnya hilang. Putra tertua Barko yaitu Anthony Barko. Seperti Roman, dia adalah seorang pria dengan reputasi buruk di sekelilingnya. Jadi keduanya bisa dibilang cocok. Berasal dari keluarga kuat di wilayah timur laut, dua pria dengan reputasi buruk sering bermain bersama. Keduanya bukan teman dekat. Karena mereka memiliki reputasi yang sama. Itu pasti sejauh mereka hanya berteman sebagai teman untuk hiburan. Namun, hubungan itu menjadi terjerat di sekitar Flora. Anthony Barko ingin menikahi Flora. Dan Roman tidak berbeda. Dan pemenang pertempuran itu adalah Roman. Itu karena keluarga Lawrence, yang akhirnya menolak Barko dan memutuskan bahwa Dmitri lebih baik daripada Barko.
Potongan-potongan puzzle telah ditempatkan pada tempatnya. Jika Roman yang sejak itu dalam keadaan aneh telah membuat pilihan untuk mati, pasti penyebabnya ada di Barko. Satu-satunya keraguan yang masuk akal yang dapat saya miliki dalam situasi seperti ini adalah bahwa Barko menyebabkan Roman bunuh diri. Jika Dmitri menjadi satu dengan Lawrence, Barko tidak akan bisa mengklaim tanah subur Lawrence, apalagi Flora. Dan cara yang paling sederhana untuk mengatasi masalah itu adalah dengan mencegah pernikahan terjadi sejak awal. Dari apa yang Hans dengar, Barko sebelumnya ingin membuat perjodohan denganku. Jadi satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka sekarang adalah mendorong perceraian atau menciptakan situasi di mana mereka tidak bisa menikah. Saya akhirnya melihat sebuah gambar dari potongan yang ada. Jika kematian Roman terjadi, kekuatan yang paling diuntungkan dari ini adalah Barko. Tidak diketahui bagaimana mereka menyebabkan bunuh diri, tetapi mereka mencoba berbagai metode untuk mencapai tujuan mereka. Menyebarkan desas-desus cabul dan mendorong perpisahan, membuat Roman bunuh diri. Membuatnya seakan-akan Roman adalah sampah di mana-mana. Saat itu, Hans berkata, Sebenarnya, beberapa hari yang lalu, Barko mengirimi saya undangan ke sebuah pesta. Saya tidak bisa mengirimkannya kepada Anda karena Master pergi ke pelatihan tertutup. Jadi, bagaimana kita menghadapi ini? Apa Barko mengundangku? Iya, Tuan. Tawa Roman keluar. Mereka secara terang-terangan mengabaikan Roman. Tidak peduli jenis kerusakan apa yang dia lakukan pada dirinya sendiri, Barko sangat berani, sehingga mengirim undangan untuk bertemu dengannya lagi dengan percaya diri. Ini menjengkelkan. Aku tidak menyukai yang namanya Barko. Untuk hidup sebagai seorang Roman di masa depan, dia perlu untuk membersihkan bagian-bagian yang mengganggu jalan dari Roman dengan jelas. Katakan padanya bahwa aku akan pergi ke pestanya Barko untuk menghadapi masalah secara langsung. Begitulah cara Roman akan hidup di masa depan. Bersumber dari novel Heavenly Demon. Nah para reader, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam suka ngomik.